Saya udah bekerja sama dengan lebih dari 30 investor selama karir saya dalam berbisnis sebagai entrepreneur. Dan ini adalah 10 jebakan sepengalaman saya cukup penting ya untuk kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk scale up menggunakan dana dari investor. Nah, 10 hal ini silahkan teman-teman perhatikan. Saya harap teman-teman nggak akan mengalami hal ini. Kalau misal teman-teman akan mengalami hal ini, teman-teman udah tahu solusinya seperti apa karena teman-teman udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung komunitas pengusaha kuliner.id supaya bisa memberikan dampak positif untuk pengusaha kuliner di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai pembahasannya satu persatu. 10 poinnya apa aja? Silakan tonton videonya sampai selesai. Dalam memilih investor, penting untuk kita sebenarnya melakukan due diligence terlebih dahulu. Investornya ini siapa? Supaya kita tidak salah dalam memilih tipe investor di bisnis kita. Teman-teman sekalian, jika bisnis kita masih masuk ke dalam zona UMKM, omsetnya masih di kisaran 50 juta sampai 50 miliar dalam 1 tahun, maka investor terbaik untuk bisnis kita adalah strategic angel investor atau investor yang nggak cuma ngasih dana, tapi juga ngasih nilai tambah ketika melakukan investasi. Contoh, ketika teman-teman bisnisnya kuliner misal, maka investor terbaiknya adalah mereka yang memiliki dana investasi, dana nganggur, dan juga udah sukses di industri kuliner sebelumnya. Artinya mereka sudah melewati fase-fase sukses dalam berbisnis kuliner, dan harapannya ketika teman-teman mengundang investor tersebut masuk ke bisnis teman-teman, teman-teman akan mendapatkan mentor dan juga partner bisnis yang bisa membantu teman-teman menavigasi fokus dari core bisnis teman-teman agar target tersebut bisa tercapai. Kebanyakan pengusaha kuliner ketika mencari investor itu cuma nyari investor yang ada dananya doang. Pertanyaannya, gimana caranya mencari strategic angel investor yang tepat? Simpel banget. Caranya adalah yang pertama, teman-teman harus melakukan personal branding yang baik. Tunjukkan siapa diri teman-teman, tunjukkan apa bisnis teman-teman di sosial media agar ya orang bisa melihat. Yang kedua, lakukan networking secara konsisten. Ini yang saya lakukan dulu di bisnis saya sebelumnya sampai kemudian bisa diakuisisi. Saya melakukan yang namanya skill cari muka. Penting untuk kita membangun koneksi dan membangun trust ya, kepercayaan. Maka yang harus kita perhatikan adalah quality of communications dan quantity of communications. Quality of communications artinya kita harus mengkomunikasikan dengan baik siapa kita dan di level mana bisnis kita dengan sangat baik. Artinya ketika kita paham bisnis kita seperti apa, maka strategic angel investor tersebut pasti akan menilai juga dengan positif. Selain quality of communications, quantity of communication-nya juga harus dijaga. Penting untuk kita bisa menjaga ritme komunikasi dan selalu melakukan networking secara terus-menerus. Jelas ya, jangan sampai salah memilih tipe investor. Strategic angel investor adalah investor tipe terbaik untuk kita yang masih di zona UMKM. Ketika kita melakukan fundraising, equity financing, ya menjual kepemilikan dari perusahaan kita, entah itu 20%, entah itu 40% dari perusahaan kita, untuk 2 miliar atau 50 miliar, whatever the number is, maka penting untuk kita memiliki laporan keuangan jauh-jauh hari sebelum kita melakukan fundraising. Kecuali ini startup, itu beda konteks. Cuma kalau teman-teman bisnisnya adalah konvensional, bisnis retail ya, yang udah jelas barang dan jasanya, maka penting untuk kita punya laporan keuangan. Investor yang profesional akan melihat quality of our financial report sebelum mereka memutuskan untuk melihat faktor-faktor lain. Maka laporan keuangan harus kita siapin terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk datang kepada investor. Banyak saya temukan kasus di teman-teman komunitas pengusaha kuliner nih. Jadi mereka pengen melakukan fundraising, tapi ketika giliran ditanya laporan keuangannya rapi apa enggak, jawabannya 80%, 90% enggak ada yang rapi. Maka penting untuk kita punya laporan keuangan ya teman-teman ya. Dan sekarang tuh zamannya udah digital, teknologinya ada di mana-mana, sumber informasi ada di mana-mana, udah gampang sekarang. Kalau teman-teman bisa input sendiri, udah banyak software akuntansi di luar sana. Tapi kalau teman-teman nggak ada waktu untuk bikin laporan keuangan, silahkan pakai delegasi. Mereka udah bisa bikin laporan keuangan dengan biaya cuma 1 juta rupiah per satu format laporan keuangan yang terdiri dari arus kas, neraca, dan laba rugi. Nah, 3 laporan keuangan ini yang harus kita miliki setiap periodenya, entah per bulan, entah per kuartal. Buat teman-teman yang tertarik untuk punya laporan keuangan yang rapi dan dikerjakan oleh delegasi ya, artinya kita nggak input-input sendiri ya, karena saya sendiri sebenarnya nggak pernah bikin laporan keuangan sendiri. Jadi pasti didelegasiin entah ke karyawan, entah ke akuntan. Tapi kalau akuntan kan mahal. Nah, buat teman-teman yang mau berlangganan delegasi, silakan pakai kode promo saya yang ada di bawah ini untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, beserta dengan analisa-analisa dan indikator rasio-rasio keuangan lainnya supaya kita sebagai pengusaha dapat mengambil keputusan dengan lebih tajam, supaya investor dapat menilai bisnis kita dengan lebih baik. Poinnya itu, harus punya laporan keuangan, nggak harus bisa bikin. Banyak bisnis di luar sana yang sukses itu malah tanpa dana dari investor.
Alasannya sebenarnya sederhana, karena ketika kita menjual equity atau kepemilikan dari bisnis kita, kebanyakan orang ya secara psikologi itu turun semangatnya. Kenapa? Karena mereka ngerasa, wah ini bisnisnya bukan punya saya 100%, maka saya nggak perlu kerja sekeras itu lagi. Maka penting untuk kita sebenarnya memahami sebenarnya psikologi kita sebagai pengusaha itu seperti apa, teman-teman sekalian. Funding is not for everyone. Banyak loh bisnis di luar sana yang gede tanpa melakukan funding. Kalau di level nasional di Indonesia ada Wardah, it's a family business, big corporations but family owned business. Di level internasional ada Zoho yang berhasil mempecundangi kompetitornya Salesforce, yang notabene Salesforce ini udah dapat dana investasi gede banget, sedangkan Zoho nggak dapat dana investasi. Artinya benar-benar organik 100% dan pure 100% effort dari CEO-nya. Teman-teman, saya udah bekerja sama dengan lebih dari 30 investor ya, dan hari dimana video ini diupload adalah hari dimana saya nggak bekerja sama dengan investor manapun, dan entah kenapa saya merasa jauh lebih tenang. Karena nature-nya kalau kita bekerja sama dengan investor, kita akan punya target, deadline yang harus kita capai. Meskipun memang kalau misal tidak tercapai ya nggak ada kewajiban yang gimana-gimana, cukup evaluasi. Cuma kan tetap aja ada pressure-nya. Dan sekarang saya nggak ada pressure tersebut karena 100% bisnis saya, yang which is yang pengusahakuliner.id ini, media dan community, itu nggak ada investornya sama sekali. Jadi terserah saya mau bikin kopdar bulan ini ya monggo, mau bikin kopdarnya setahun sekali ya silahkan, terserah saya. Saat ini juga saya jadi lebih banyak punya waktu buat keluarga, ya main sama anak, pulang kerja nggak langsung buka laptop lagi, tapi pulang kerja jadi kuda dulu, ya kuda buat anak ya. Tapi apakah saya akan bekerja sama dengan investor di tahun-tahun mendatang? Kemungkinan iya. Karena sekarang adalah fase di mana saya lagi slow down dan saya sedang mencoba untuk memahami sebenarnya saya itu tipe pebisnis yang seperti apa. Apakah cocoknya dengan investor atau enggak. Semoga ini bisa ngasih perspektif ya. Intinya, funding is not for everyone. So know yourself better than anyone. Di banyak kasus, investor itu minta jaminan ketika memberikan dana investasinya kepada si pengusaha. Maka penting untuk kita teman-teman aware, kalau misal investornya minta jaminan, berarti ini bukan investment, ini adalah hutang. Ketika ini beneran investment ya, artinya investor punya kepemilikan dari bisnis kita ya, equity mau 20%, mau 30%. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait PT atau perseroan terbatas, ketika perusahaannya bangkrut, maka satu-satunya kewajiban kita sebagai CEO atau direktur utama adalah melakukan likuidasi aset-aset yang ada. Berapapun nilai likuidasinya, itulah yang kemudian dibagikan kepada pemegang saham. Tapi kalau misal investornya minta jaminan dan terjadi kebangkrutan, maka aset jaminan tersebutlah yang kemudian akan dijadikan dasar dalam pengembalian dana investasi untuk investor. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai terjebak pada akad hutang. Kecuali memang teman-teman pengen ngutang ya, artinya memang ada kewajiban di sana dan teman-teman benar-benar aware itu adalah utang bukan investment, jadi bukan salah paham. Ya silahkan go aja, silahkan jalanin. Saran saya kalau teman-teman butuh dana investasi, buat klausul kerjasamanya sedetail mungkin dan di depan notaris. Itu akan lebih aman untuk kita dan untuk investor dan tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jadi ketika nanti terjadi apa-apa sama bisnisnya, ya udah jelas pasal pengakhiran kerjasamanya seperti apa. Nggak mau kan berbisnis terus tiba-tiba rumah kita ikut hilang atau mobil kita ikut hilang. Ya nauzubillah min zalik. Ketika kita mengundang investor untuk masuk menjadi bagian dari bisnis kita, harusnya terjadi pertumbuhan yang signifikan. Tapi jika tidak terjadi pertumbuhan, maka sebenarnya ada yang salah. Saya kenal ada seorang pengusaha di Bandung yang bisnisnya itu tidak menggunakan dana dari investor, artinya 100% kepemilikan bisnisnya itu punya dia sendiri. Tapi valuasi dari bisnisnya ya mungkin cuma 200 jutaan lah, nggak lebih dari itu. Tapi dia happy menjalaninya. Nah, saya juga kenal ada seorang pengusaha di Bandung juga yang dia selalu menggunakan dana dari investor dan dia cuma punya sekitar 60% kepemilikan dari bisnisnya, tapi 60% ini nilainya sekitar 5 miliar. Nah, teman-teman silahkan pilih, mau jadi seperti tipe A atau tipe B, punya 100% kepemilikan atas bisnis dengan nilai 200 juta, atau punya 60% dengan nilai 5 miliar. Kalau punya 100% atas bisnis kita, berarti ya terserah kita, mau ngapain sama bisnis kita, mau hari ini ditutup, terus pergi liburan gitu ya, itu terserah kita. Yang kedua, ini adalah tipe-tipe yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus mengejar target karena ada investor yang masuk. Nah, dari dua pilihan ini, kira-kira mana yang salah?
Jawabannya nggak ada yang salah. Balik lagi ke kita sebenarnya sebagai pengusaha pengen yang mana? Makanya penting untuk kita sebelum melakukan fundraising, pahami dulu tujuan kita nih ya sebagai pengusaha itu apa. Jangan kemudian melakukan fundraising hanya karena itu adalah hal yang keren. Banyak saya kenal pengusaha yang sebenarnya nggak melakukan fundraising tapi damai hidupnya. Bisnisnya stuck di situ-situ aja, tapi ya itu terserah dia mau buka atau enggak. Kesalahan terkait mindset yang selanjutnya adalah fundraising bukanlah progres bisnis. Teman-teman sekalian, kecuali perusahaannya teman-teman adalah startup, maka jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk melakukan pendanaan atau fundraising. Karena ibarat lari maraton, teman-teman kalau lagi fundraising dan baru dapat pendanaan, itu baru nyampe di garis start, belum jalan. Fundraising bukanlah progres bisnis. Progres bisnis itu apa? Ya jualan, ya ngebangun tim, ya buka outlet, itu progres bisnis. Kalau kita baru fundraising, baru dapat pendanaan, ya kita baru start, kita baru mau mulai. Maka untuk teman-teman yang memang sebenarnya nggak niat-niat banget untuk nyari investor, ya nggak usah nyari investor dulu. Mending fokus sama bisnisnya, fokus sama jualannya, tingkatin skillnya, lakukan market research, naikin omsetnya, bangun tim di dalam supaya perusahaan kita jadi lebih kokoh. Fokusnya ke situ. Karena saya kenal banyak banget pengusaha yang fundraising mulu, ngabisin waktu ke sana, 60% waktunya ke sana. Akhirnya bisnisnya stuck jalan di tempat selama 2 tahun karena nggak mendapatkan pendanaan sama sekali. Kalau terjadi seperti itu, maka apa yang akan Anda lakukan? Stop melakukan fundraising kalau memang nggak butuh-butuh amat.